Halo, aku Aneta Rama Safitri dari kelompok 10 NIM 132. Halo, aku Rizka Afra dengan NIM 170 dari kelompok 10. Saya Indah dengan NIM 168 dari kelompok 10. Halo, perkenalkan saya Skyla Gita dengan NIM 154 dari kelompok 10. Halo, saya Aisofia Zamzami dengan NIM 131 dari kelompok 10. Dan hari ini kita akan membahas korupsi. Korupsi sudah menjadi masalah yang sulit dan tidak selesai-selesai baik di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia sendiri perilaku korupsi ini sudah ada sejak zaman Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi sekarang ini. Bahkan Begawan Ekonom Indonesia Profesor Sumitra Joyo Hadikusumo pada awal tahun 1980-an mengatakan bahwa 30% APBN telah dikorupsi. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch, didapatkan bahwa terdapat 579 kasus korupsi yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 8,63% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri ini. Penggelapan dana. Mengambil hak orang lain. Yang pasti mengambil hak orang lain sih. Mulai dari mungkin uang atau mungkin hak suara juga masuk korupsi. Dampaknya bisa merugikan negara dan bangsa. Soalnya kayak biasanya tuh yang korupsi itu yang makin kaya, yang miskin tambah miskin. Dampaknya sih bisa bikin uang dari daerah ke daerah itu macet karena ya kan digelapin di pusat atau di mana gitu. Pertama pasti merugikan semuanya ya, terus menghambat apapun itu. Mulai dari pembangunan atau mungkin ya itu pokoknya. Lebih ke hukuman untuk orang-orang korupsi ini sih, lebih diberatkan gitu biar mereka tuh jerak gitu. Harapannya semoga itu sih kayak apa ya, di hukum Indonesia tuh lebih ketat lagi tentang korupsi. Ya, semoga Indonesia bisa meminimalisir atau mengurangi korupsi lah di negara ini. Satu kata buat korupsi. Jahat. Binasa. Nggak boleh. Tampaknya kita perlu merekonseptualisasi korupsi. Apa korupsi itu? Karena yang dipahami banyak orang, korupsi itu kan ngerampok duit negara untuk kepentingan dirinya, ya kan gitu. Tapi ada koruptor yang baik hati, ya dia ikut-ikutan ngambil itu, tapi tidak dipakai untuk kepentingan dirinya. Makanya yang saya bilang tadi, disumbangkan ke panti jompo, orang-orang miskin, ada program pemberdayaan masyarakat, dikasihkan ke panti asuhan, nyumbang sekolahan, itu untuk kegiatan-kegiatan sosial. Itu repot, itu nggak ada di undang-undang. Kalau ini korupsi itu ya sudah korupsi hitam putih. Ada indikasi kamu mengeluarkan duit seperti ini, besarannya 10M, kamu pakai apa? Nggak mau tahu. Tampaknya masyarakat kita juga harus paham ya tentang definisi itu. Yang teriak-teriak itu barangkali nggak kebagian. Ya. Itu perlunya rekonseptualisasi korupsi, ya istilah korupsi ini jadi penting. Nggak mungkin negara kita akan hilang dari perilaku itu, nggak mungkin. Karena sejak dulu sudah seperti itu. Kapan ya kira-kira ya? Buktinya semakin kesini katanya Pak Mahfud MD itu malah parah. Dulu ada orang-orang tertentu saja, tapi sekarang semuanya koruptor. Terus sampai kapan kira-kira Indonesia bebas korupsi? Ya sampai kiamat. Kita nggak tahu. Ya, kiamatnya kapan kita nggak tahu, dan itu nggak. Ya kalau dibilang Indonesia itu sekarang banyak kasus korupsi, buktinya banyak program-program pemerintah yang pro rakyat. BPJS, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program Keluarga Harapan, terus macam-macam program-program pemerintah yang berpihak untuk kepentingan rakyat.
Tapi secara umum kondisi masyarakat Indonesia khususnya kalau kita melihat kesejahteraan itu dari perspektif ekonomi, ya ekonomi itu mengukur GNP, ya penghasilan per kapita atau apalah istilahnya itu, yang jelas kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi kesejahteraan itu tidak hanya melihat dari aspek ekonominya saja, tapi bagaimana masyarakat itu happy, bahagia. Dilihat sekilas itu kok banyak program-program yang pro rakyat, yang barangkali jika tidak dikorup itu hasilnya akan lebih optimal. Ya. Karena hanya dikasih 5, seharusnya dapatnya 10, 5 aja sudah baik kok. Yang 5 kan bisa dialihkan untuk yang lain. Tapi setidaknya ada perubahan tapi kurang tidak signifikan.